Shalom. Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan majelis gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto menyampaikan selamat Minggu Jubilate buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang beribadah pada hari Minggu ini. Selamat Minggu Jubilate. Kami akan selalu bersorak-sorak bagi Tuhan. Pada Minggu Jubilate ini, umat Tuhan diingatkan supaya selalu memperlihatkan sorak-sorai bagi Tuhan dengan cara hidup menuruti perintah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita dan sorak-sorai kita agungkan nama Tuhan dengan lagu yang merdu, kita bernyanyi. Berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama menyanyikan hidung yang baru baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan
yang kelak Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadamu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Demikian bunyinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang yang hina ini, Engkau selalu mengingatkan kami umat-Mu untuk selalu menuruti perintah-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan selalu seturut dengan perintah-Mu. Tetapi terkadang kami lupa untuk menuruti perintah-Mu. Kami terkadang memberikan diri untuk menuruti perintah yang bersifat duniawi,
dan kedagingan kami. Kami terlalu menuruti hawa nafsu dan godaan dunia ini. Di saat Tuhan berfirman dan memerintahkan kami untuk selalu berdoa, Kami kurang menghidupi doa-doa kepadamu setiap hari. Engkau berfirman supaya kami tidak menduakan Tuhan dan tidak menyembah kepada ilah-ilah lain. Tetapi kami terkadang menduakan Tuhan, menyembah dan bersandar kepada dunia ini. Engkau berfirman supaya kami menghormati ayah dan ibu kami, menghormati orang yang dituakan di tengah-tengah persekutuan kami. Tetapi kami terkadang kurang menghormati ayah, ibu kami, dan orang yang dituakan bagi kami. Ya Tuhan, begitu banyak perintah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, tetapi kami kadang lalai dan tidak menuruti perintah-Mu, sehingga membuat kami terjatuh. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berseru dan memohon kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berkata yang dihormati Tuhan Yesusi, Hosana Diuse Hondo Mapopop Jomai, Mudani Tuhani Doha Muluaki, Tunda Meja Lalas Dorohaki, Tumudani Tuhan Tudomani Rohaki, Marolo Polo Tondiki Maningot Asini, Oha Tuaoni Nasobo Sapui, Bumopo Paudong Maten Tuhaki. Tiada nama lain hanya Yesus
Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia, abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Kita baca secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Warta jemaat kita Minggu tanggal 25 April 2021. Baptisan Kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 10 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto. Untuk itu, kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis dapat meminta formulir kepada sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 16 WIB di konsistori gereja, dan seluruh para orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab, Kidung Jemaat, dan atau Bibel dan buku ende. Jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 25 April 2021, Majelis Gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto menerima menjadi anggota jemaat baru kepada keluarga Dedi Andriano Napitupulu, Restina Boru Sitorus. Alamat Jalan Mardani Raya, Gang B, nomor 23, RT 08, RW 05, Jakarta Pusat, WIK 3. Yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Parparean Resort Ebenezer Parparean. Keluarga Martahan Siagian, Elida Harta Nuryani Borusitorus. Alamat Jalan Mardani 1 nomor 22, RT 06, RW 10, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, WIK 3. Yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Baringbing Resort Simaremare. Keluarga Junardo Zimri Washington Gultom, Rotua Aprianti Lasmaria Boru Pasaribu. Alamat Jalan Bendungan Jago, Gang Sakura 3, nomor 22, RT 12, RW 2, Serdang, Jakarta Pusat, WIK 9. Yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Semper
Resort Semperlunggu, Tipar. Partangyangan Week. 1. Hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 18 WIB di gereja. Partangyangan Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Jumat, tanggal 30 April 2021, pukul 18 WIB di gereja. Partangyangan Week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti Partangyangan Week tersebut. 4. Kegiatan puncak Parheheon dan Paskah anak sekolah minggu. Pada hari Minggu ini, tanggal 25 April 2021, gereja kita melaksanakan kegiatan puncak Parheheon dan Paskah anak sekolah minggu secara online melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Suprapto. Adapun acara kegiatan puncak Parheheon dan Paskah tersebut berupa ibadah online yang akan diikuti oleh anak sekolah minggu gereja kita, sekaligus pengumuman pemenang lomba kegiatan Parheheon dan Paskah sekolah minggu tahun 2021. Demikian diinformasikan. Pelaksanaan peribadahan HKBP Jalan Letjen Suprapto. Dengan ini diinformasikan bahwa dimulai bulan Mei 2021, peribadahan minggu di gereja kita akan dilaksanakan dalam 4 kali ibadah, yaitu 1. Pukul 7 WIB bahasa Batak untuk week 1 sampai dengan 7. 2. Pukul 10 WIB bahasa Indonesia live streaming untuk umum. 3. Pukul 15 WIB bahasa Indonesia untuk remaja. Pukul 17 WIB bahasa Indonesia untuk week 8 sampai dengan week 13. Terima kasih. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus di ruang muda, padamu.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihamu salhutna kamanami, inanami ruas ni huria, nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Firman Tuhan, nas khotbah yang menyapa kita semuanya di minggu ini. Mari amang inang kita mendengarkan dan membaca dari kitab 1 Yohanes pasal 3. Dimulai dari ayat 19 sampai ayat 24. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jubilate. Inilah nama minggu kita saat ini. Satu ajakan, satu undangan panggilan kepada seluruh umat percaya untuk bersorak-sorai. Dasarnya apa? Alasannya apa? Layakkah kita bersorak-sorai di saat banyak orang di luar sana tertimpa bencana alam? Di saat banyak orang di luar sana kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan kehilangan nyawa karena banjir bandang, tanah longsor, gempa yang kuat. Di saat banyak dari antara kita yang menangis karena sulitnya dan beratnya beban kehidupan yang harus mereka tanggung. Layakkah kita bersorak-sorai di saat banyak dari antara kita yang berjuang, berkeluh kesah, menahan rasa sakit karena himpitan ekonomi yang sangat sulit? Bagaimana kita bersorak-sorai sementara bayar kontrak rumah, bayar kredit ini dan itu, bayar uang sekolah anak belum bisa terpenuhi? Apa dasarnya, apa alasannya kita bersorak-sorak? Saudara-saudaraku, ajakan bersorak-sorai bukan direduksi dari kepenuhan segala sesuatu yang kita perlukan, pun juga yang kita capai, yang kita inginkan.
Sorak-serai itu, saudara-saudara, adalah tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan manusia, yaitu kepenuhan kebebasan, yaitu keselamatan jiwa manusia dari genggaman maut, dari genggaman dosa. Kebebasan dan keselamatan jiwa kita itu sempurna hanya di dalam kasih setia Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga saudara, setiap orang percaya dipastikan memperoleh keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa kita itu jauh lebih besar dari apapun keinginan kita, jauh lebih besar dari apapun dinamika kehidupan yang kita alami. Inilah alasan satu-satunya kita diundang, diajak untuk bersorak-sorai, saudara. Karena Allah sudah membebaskan dan menyelamatkanmu, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Dan tak satu pun kuasa di dunia ini yang dapat mengambil itu dari kita apabila kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, sangat tegas Yohanes menyebut identitas kita dalam nas khotbah ini. Identitas kita yaitu berasal dari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah oknum, pribadi, subjek, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Allah sendirilah kebenaran itu. Dan kita semua disebutkan berasal dari kebenaran. Berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dan inilah iman kita. Kita berasal bukan dari mana dan oleh siapa. Kita semua berasal dari Allah yang diselamatkan di dalam dan oleh anaknya Yesus Kristus itu, saudaraku. Dan ini jugalah sumber ketenangan jiwa kita semua. Kesaksian iman yang sedemikian pula lah disampaikan oleh pemazmur dengan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Allah di dalam Yesus Kristus, Dialah satu-satunya sumber ketenangan jiwamu, ketenangan jiwa kita. Pikiran, perasaan, bahkan suara hati kita bukan perolehan dari ketenangan itu. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Jiwa kita akan berada di dalam ketenangan, saudara. Kita semua sebagai orang yang berasal dari kebenaran tentu akan membangun sebuah perilaku, membangun sebuah karakter, yaitu karakter taat dan setia menuruti perintahnya, yaitu supaya kita saling mengasihi. Muatan dari hidup mengasihi ini adalah, saudara, penerimaan. Penerimaan, menerima dan memberlakukan orang lain sebagaimana dia adalah sesama manusia. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengakui. Yang kedua, muatan dari hidup mengasihi itu, saudaraku, adalah pengorbanan. Tulus dan rela berkorban untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain, saudaraku. Yang ketiga, muatannya adalah pengampunan. Ikhlas memberi maaf terhadap segala kelemahan, sakit hati atas tindakan orang lain. Dalam hal ini Yohanes berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Mengasihi itu, saudara-saudaraku, adalah hidup itu sendiri. Barang siapa mengasihi, berarti dia hidup. Dan barang siapa yang hidup, berarti dia mengasihi. Dalam konteks bumi kita saat ini, bahwa tragedi yang sangat mengerikan yang dialami manusia bukan karena kematian banyak orang, namun karena matinya cinta kasih, hidup saling mengasihi. Dan kelaparan terbesar yang dialami umat manusia saat ini, saudaraku, bukan karena ketiadaan roti, bukan karena ketiadaan gandum, tetapi lapar karena ketiadaan cinta kasih, saudaraku. Bumi kita akan bersinar bila kita saling mengasihi. Kehidupan kita akan semakin berseri bila kita saling mengasihi. Relasi dan komunikasi kita akan semakin hangat bila kita hidup saling mengasihi. Hubungan keluarga, suami, istri, dan anak akan semakin harmonis bila kita saling mengasihi. Semua sisi kehidupan kita akan semakin indah, saudaraku, bila kita saling mengasihi. Itulah sebabnya Tuhan melalui Yohanes berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, dalam hal ini mengasihi, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan kasih yang paling sempurna kepada kita, amang inang saudaraku sekalian, yaitu melalui pengorbanan kematiannya demi dan untuk hidup yang berkesinambungan kini dan sampai kekekalan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa pesan nas khotbah ini kepada kita semua? Yang pertama, saudara-saudaraku, sumber ketenangan jiwamu, ketenangan hidupmu adalah Tuhan. Sungguh banyak dari antara kita sekarang yang mengalami kegelisahan, susah tidur, pikiran penat, hati sesak, jalan tak tentu arah, dikarenakan banyak sebab. Hidup tak mengalami ketenangan. Kita berupaya mencari ketenangan dengan cara kita sendiri, namun setelahnya kegelisahan kembali menguasai hidup kita. Saudara-saudaraku, sumber ketenangan hati, sumber ketenangan hidup sesungguhnya akan kita temukan hanya di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Mendekatlah padanya dan beranilah percaya padanya. Dengan demikian hidup kita akan mengalami sorak-sorai, saudara-saudara. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini kepada kita, hiduplah saling mengasihi. Hiduplah saling mengasihi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin terpisah dari orang lain. Dan sebagai makhluk Tuhan, kita semua adalah sesama sebagai ciptaan Tuhan. Apapun budayanya, apapun bahasanya, agamanya, sukunya, kita adalah sama di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, segala perbedaan simbol-simbol yang melekat pada diri kita akan menjadi warna pelangi yang indah bila kita saling mengasihi. Tidak elok dan adalah jahat apabila perbedaan simbol-simbol itu kita jadikan sebagai sarana perpecahan, sarana kebencian, sarana diskriminasi, sarana penolakan hak asasi orang lain. Cara seperti ini bukanlah ajaran Kristiani. Cara seperti ini bukanlah cara hidup orang yang percaya kepada Kristus. Namun sebaliknya adalah hidup saling mengasihi. Saat ini ada banyak orang yang menanti kasih kita. Orang itu adalah mereka yang berkeluh kesah, yatim piatu, yang haknya dirampas dan diperlakukan tidak adil. Orang itu adalah mereka yang berduka, mereka yang menjadi korban bencana alam. Mereka semua.
Sungguh mereka menanti kasih kita semua. Dengan berbuat demikian, saudara-saudara, hidup kita akan mengalami sorak-sorai. Yang ketiga, pesan firman Tuhan ini kepada kita. Kepada setiap orang yang melakukan perintahnya, yaitu hidup saling mengasihi. Maka Tuhan berkata, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Artinya, saudara-saudara, perbuatan kasih yang kita lakukan kepada orang lain tidak pernah menjadi sia-sia. Lihatlah Kristus, saudara-saudara. Kasih yang diberikan kepada kita melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, tidak pernah menjadi sia-sia. Malah sebaliknya, ada pengakuan. Ada banyak yang menjadi percaya dan berkata, sungguh benar bahwa dia adalah anak Allah. Dan kepada Kristus diberikan tahta kemuliaan, didudukkan di tempat yang maha tinggi. Dengan demikianlah, saudara-saudaraku, apabila kita hidup saling mengasihi, maka apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Malah tanpa kita minta pun sudah diberikannya kepada kita. Bila kita sudah memperoleh keselamatan, apalagi yang perlu? Bila kita sudah menjadi anak-anak pewaris kerajaan Allah, apalagi yang perlu? Bukankah nilai keselamatan kita jauh lebih tinggi daripada sekedar perolehan keinginan kita? Bukankah menjadi pewaris kerajaan Allah itu jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada pemilikan segala sesuatu yang sifatnya sementara? Ya, saudaraku, katakanlah amin untuk itu. Sekali lagi, katakanlah amin untuk itu. Apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Bersorak-soralah bagi Allah. Tuhan memberkatimu semua. Salam sehat untukmu semua, saudara-saudaraku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, yang telah berfirman kepada kami saat ini, supaya kami hidup. Kami akan menuruti perintah Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi. Berikan kami daya, kemampuan untuk melakukan itu, supaya kehidupan kami semakin indah, berseri, karena kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Biarlah umat-Mu, jemaat-Mu, melakukan perintah-Mu, hidup di dalam perintah-Mu. Kami saling mengasihi, mengasihi saudara kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi lingkungan kami, apa yang ada di sekitar kami, dan semua adalah sesama yang harus kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, kuatkanlah kami, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita akan sampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan inilah firman yang menyapa kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari amang inang, saudara-saudara sekolah minggu, napa sebelum remaja, kita semua menyampaikan persembahan kita sambil bernyanyi buku ND nomor 754, Goklas Niroha. Niroha doa dingolukon goklas niroha doa
sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan kita, ibadah kita sudah selesai. Amang Inang, anak-anak kami semua sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung. Untuk itu, kami semua majelis, pendeta, tim multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat dari kami, Tuhan memberkati. Koklas di roh doa dingoluko